PRB nomor 16 tahun 2025. Pertama, yang dimaksud P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Kedua, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka A. Penyelesaian penataan pegawai non-ASN. B. Pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. C. Memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. D. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. A. Guru dan tenaga kependidikan. B. Kesehatan. C. Teknis. D. Pengelola umum operasional. E. Operator layanan operasional. F. Pengelola layanan operasional. G. Penata layanan operasional. Keempat, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Kelima, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara dengan ketentuan sebagai berikut. A. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Atau B. Telah mengikuti seluruh seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Keenam, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Ketujuh, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 1. PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB. 2. PPK wajib mengusulkan semua P3K paruh waktu yang ada di database non-ASN BKN. 3. Menpan RB menetapkan rincian formasi. 4. Dalam rincian harus ada A. Jumlah kebutuhan. B. Jenis jabatan. C. Kualifikasi pendidikan dan D. Unit penempatan. PPK mengusulkan penetapan NIP P3K kepada Kepala BKN paling lama 7 hari setelah mendapatkan rincian formasi dari Menpan RB. Kepala BKN menetapkan nomor induk pegawai ASN. Penerbitan nomor induk P3K paling lama 7 hari sejak waktu penyampaian. Dan PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Kedelapan, dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi P3K paruh waktu tetapi di kemudian hari. A. Mengundurkan diri. B. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN, atau C. Meninggal dunia. Maka PPK membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Kesembilan, PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Ke-10, pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada diktum ke-9 adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Ke-11, P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Ke-12, dalam perjanjian kerja paling sedikit memuat A. Nama jabatan. B. Ekspektasi kinerja. C. Unit kerja penempatan. D. Skema kerja. E.
masa perjanjian kerja. F. Hak kewajiban dan G. Sanksi. Ke-13 masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Ke-14 PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Ke-15 keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K paruh waktu dengan instansi pemerintah. Ke-16 P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP sesuai target dalam perjanjian kerja. Ke-17 evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Ke-18 hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Ke-19 P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Ke-20 sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-21 P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-22 P3K paruh waktu memiliki kewajiban sebagai berikut: 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. Dan 4. Menjaga netralitas. Ke-23 ketentuan terkait disiplin P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Ke-24 ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu sebagai berikut. A. Diangkat menjadi P3K atau CPNS. B. Mengundurkan diri. C. Meninggal dunia. D. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Mencapai batas usia pensiun jabatan dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. F. Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. G. Tidak cakap jasmani dan atau rohani. Haji tidak berkinerja. I. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. J. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. K. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. L. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Ke-25 dalam hal P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Ke-26 dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah. P3K paruh waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Ke-27 pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Ke-28, PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Ke-29, pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan PPK pada setiap instansi pemerintah.
3. Rincian kebutuhan P3K terdiri atas kebutuhan A. Jumlah. B. Jenis jabatan. C. Kualifikasi pendidikan. Dan D. Unit penempatan. 4. PPK mengusulkan perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 5. Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K. 6. PPK menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.